Di tengah pasar yang ramai, orang-orang terkejut melihat sesuatu yang mustahil. Sebuah perahu besar melintas di antara pedagang. Tidak ada sungai, tidak ada laut, tapi perahu itu tetap berlayar, dan di atasnya Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pagi itu, pasar Baghdad seperti biasa dipenuhi keramaian. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Suara koin beradu terdengar di sana-sini, dan aroma rempah bercampur wangi roti hangat memenuhi udara. Namun tiba-tiba suasana itu berubah. Terdengar riuh rendah suara orang-orang yang berdesakan menuju alun-alun pasar. Mereka saling berbisik, menunjuk-nunjuk, dan tampak heran. Di tengah kerumunan itu, berdirilah sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah perahu besar tegak di tengah jalan pasar. Tidak ada air, tidak ada sungai, tapi perahu itu perlahan bergerak di antara kios-kios, seolah benar-benar berlayar. Dan di atasnya duduk Abu Nawas dengan senyum lebar. Ia memegang kemudi, lalu berteriak, "Minggir, perahu mau berlayar, hati-hati kena ombak." Sambil tertawa kecil, Abu Nawas melambaikan tangan kepada orang-orang yang menatapnya dengan mulut ternganga. Kabar aneh itu sampai ke telinga Raja Harun yang sedang berburu di dekat kota. "Apa? Perahu di pasar? Itu pasti ulah Abu Nawas," seru raja. Lalu memerintahkan pengawalnya menuju pasar. Begitu sampai, raja langsung menunjuk perahu itu. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Ini pasar, bukan pelabuhan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Tuanku, ini perahu ajaib, bisa berlayar di mana saja, bahkan tanpa air." Raja mengangkat alis. "Omong kosong, tidak ada perahu yang bisa berlayar di darat." Dengan percaya diri, Abu Nawas berkata, "Kalau tuanku tidak percaya, silahkan naik dan rasakan sendiri." Raja yang penasaran sekaligus ingin membuktikan Abu Nawas salah, naik ke perahu itu. Begitu duduk, Abu Nawas memberikan aba-aba kepada beberapa anak kecil di pasar. Diam-diam mereka mulai mendorong perahu dari belakang, sementara kerumunan orang di sekitar bergerak mengikuti arah dorongan, membuatnya tampak seperti arus air yang mendorong kapal. Perahu benar-benar bergerak melewati kios-kios, melewati penjual kurma, hingga melewati tukang kain. Orang-orang bersorak, "Perahu berlayar, luar biasa." Raja terkejut. Ini benar-benar bergerak. Saat perahu berhenti, raja menatap Abu Nawas. "Baiklah, aku akui ini mengagumkan, tapi katakan, untuk apa semua ini?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuanku, perahu ini hanyalah kayu yang tidak akan kemana-mana, kecuali ada banyak tangan yang mendorongnya bersama-sama. Begitu pula negeri ini, tanpa kerjasama rakyat dan pemimpinnya, kita tidak akan maju satu langkah pun." Raja Harun terdiam, lalu tersenyum. "Kau memang licik Abu Nawas, tapi kata-katamu benar." Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Raja Harun Ar-Rasyid sedang membaca kitab-kitab kisah para nabi. Wajahnya serius. Lalu ia memanggil pengawalnya. "Panggil Abu Nawas, aku ingin mengujinya hari ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap dengan langkah santai dan senyum khasnya. Ia tahu
Jika raja memanggilnya pagi-pagi seperti ini, pasti ada tantangan baru yang menantinya. Baginda raja berkata, "Abu Nawas, aku punya 3 pertanyaan sulit tentang Nabi Musa. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau harus bersedia membersihkan kandang istana selama 3 hari." Abu Nawas mengangguk tenang. "Silahkan tuan." Pertanyaan pertama, apa hikmah Allah mewahyukan langsung kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, bukan di istananya atau di Mesir? Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, gunung adalah tempat yang tinggi dan sunyi. Di sanalah kesombongan manusia ditundukkan oleh kebesaran alam. Allah hendak menunjukkan bahwa wahyu tak turun kepada orang yang tinggi hati, melainkan kepada hamba yang tunduk dan mau naik melewati ujian. Seperti Nabi Musa yang berjalan jauh dan mendaki gunung hanya demi mendengarkan firman Tuhan." Raja mengangguk pelan. "Menarik, lanjut." Pertanyaan kedua, mengapa tongkat yang biasa digunakan Nabi Musa berubah menjadi ular saat diperintah Allah? Abu Nawas menjawab dengan santai, "Karena Allah ingin mengajarkan bahwa benda sederhana pun bisa menjadi kekuatan besar jika digunakan dalam jalan kebenaran." Tongkat Nabi Musa melambangkan bahwa kekuatan bukan dari benda, tapi dari perintah dan izin Allah. Itu peringatan bagi kita, jangan meremehkan yang kecil jika disertai keimanan. Sang raja mulai kagum. "Bagus sekali. Tapi pertanyaan terakhir ini sangat sulit, Abu Nawas." Pertanyaan ketiga, mengapa Nabi Musa lebih banyak berjalan dan berpindah-pindah, tak seperti nabi lainnya yang lebih menetap? Abu Nawas tertawa kecil. Pertanyaan yang sangat bijak, tuanku." Ia lalu menjelaskan, karena Nabi Musa adalah nabi yang membawa umat dari perbudakan menuju kemerdekaan. Perjalanan adalah simbol perjuangan. Ia harus berpindah-pindah agar umatnya belajar sabar, bertawakal, dan tidak bergantung pada tempat, hanya kepada Allah. Jika ia menetap, mereka akan nyaman dan lupa perjuangan. Maka Allah perintahkan Nabi Musa terus bergerak sampai hati umatnya benar-benar bebas, bukan hanya tubuhnya. Raja Harun ar-Rasyid berdiri dan bertepuk tangan. "Wahai Abu Nawas, hanya engkau yang mampu menjawab dengan logika dan ruh iman sekaligus. Kau tidak hanya menjawab, kau menghidupkan kembali pelajaran dari seorang nabi." Abu Nawas membungkuk. "Terima kasih tuanku, tapi jangan lupa janjimu, hadiah besar menantiku." Pesan moral dari kisah ini, kisah para nabi bukan sekedar dongeng masa lalu. Mereka adalah cermin bagi kita hari ini tentang iman, perjuangan, kesederhanaan, dan kekuatan dalam doa. Kisah selanjutnya, suatu malam Abu Nawas terlihat sangat murung. Biasanya ia dikenal ceria, suka menghibur orang-orang, dan membuat baginda raja tertawa. Tapi malam itu ia duduk termenung di bawah sinar rembulan. Tangannya memegangi tasbih, tapi bibirnya tak terucap. "Kenapa engkau murung, wahai Abu Nawas?" tanya seorang sahabat yang lewat. "Aku merasa kotor," jawabnya pelan. Sahabatnya hanya diam. Mereka tahu, meski Abu Nawas dikenal lucu, hatinya sangat lembut terhadap agama. Malam itu, angin berhembus lembut di luar jendela. Langit dipenuhi bintang gemerlap, tapi hati Abu Nawas terasa berat. Ia baru saja melewati hari dengan banyak kelalaian, tergesa-gesa dalam sholat, menunda zikir, dan menertawakan hal-hal yang seharusnya dianggap dengan keseriusan.
Abu Nawas duduk di atas sajadahnya, memandang langit dari balik tirai kamarnya. Lalu ia berkata lirih, "Wahai Allah, apakah hambamu yang penuh dosa ini masih pantas menghadapmu dalam doa?" Malam itu ia tertidur dalam keadaan berwudu dengan tangis belum kering di pipi. Dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah padang pasir yang indah. Langitnya biru, tanahnya bersih tanpa debu. Di dalamnya berdiri sosok bersinar lembut, mengenakan pakaian putih dan wajah yang dipenuhi cahaya ketenangan. Hati Abu Nawas langsung bergetar. "Wahai Abu Nawas," suara lembut itu menyapa, "aku adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Nawas langsung terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku belum pantas," ucapnya lirih. "Aku masih sering menyepelekan waktu sholat. Lidahku belum bersih dari gurauan yang sia-sia. Ya Rasulullah, aku malu. Aku tidak layak menatap wajahmu yang mulia." Nabi Muhammad mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas," sabda Nabi dalam mimpi itu, "malu karena dosa adalah tanda iman, tapi berhentilah hanya pada rasa malu. Jadikan rasa malu itu jalan kembali. Kembalilah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka engkau akan lebih dekat padaku." Abu Nawas menangis terseduh-seduh di mimpi itu, tapi terasa seperti nyata. Ia mencoba berkata, namun suara tak keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, cahaya yang menyelimuti Rasulullah perlahan menjauh. "Ya Rasulullah, tunggu, aku ingin berubah. Aku ingin pantas menatapmu," seru Abu Nawas. Namun Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan satu sholat malam yang penuh kesungguhan, lalu lanjutkan dengan taubat, amal, dan cinta pada sesama. Maka kelak kita akan benar-benar bertemu, bukan dalam mimpi, tapi di tempat yang kekal." Abu Nawas terbangun dengan air mata mengalir. Fajar mulai menyingsing. Ia bangkit dari pembaringannya dan segera mengambil air wudhu. Pagi itu ia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi tertawa berlebihan di pasar. Ia menjaga lisannya, memperbanyak ibadah malam, dan gemar membantu orang-orang miskin. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia berubah begitu cepat, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum pantas menatap wajah Nabi, tapi aku ingin suatu hari bisa menyambutnya tanpa malu." Pesan moral dari cerita ini, kita semua punya kekurangan, tapi rasa malu atas dosa bisa jadi pintu perubahan. Asalkan kita sungguh-sungguh ingin berubah. Seperti Abu Nawas, mari kita mulai, meski hanya dengan 1 rakaat malam. Kisah selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. 3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah, keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya,
"Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun, "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum, "Wahai Abu Nawas, kau lupa, selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk, "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu." Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, negeri Baghdad digemparkan oleh kabar aneh. Telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi baru. Orang itu berjalan keliling kota dengan pakaian compang-camping, membawa tongkat, dan berkata dengan lantang, "Aku utusan Tuhan, dengarkan wahyu dariku. Kalian semua harus mengikutiku atau kalian akan celaka." Sebagian rakyat bingung, sebagian takut, dan sebagian malah tertawa. Tapi karena kegaduhan makin menjadi-jadi, Baginda Raja pun memanggil orang yang tepat untuk menguji keanehan itu. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mengaku nabi, tapi rakyat tidak percaya. Kami butuh logikamu untuk membuktikannya." Abu Nawas mengangguk, "Serahkan padaku tuanku, nabi palsu pun akan mengaku kalah kalau sudah saya tanya soal logika." Di alun-alun kota, orang itu berdiri di atas peti dan berteriak, "Tuhan telah memilihku menggantikan Muhammad." Abu Nawas maju, membawa pena dan selembar kertas. "Wahai nabi baru," sapa Abu Nawas dengan senyum licik, "aku ingin menguji kenabianmu. Jawab pertanyaanku ini jika engkau benar-benar nabi." Orang itu berdiri tegak. "Tanyakan, wahyu akan menjawab lewat lisanku." Abu Nawas bertanya, "Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelahnya. Jika engkau mengaku nabi baru, apakah artinya Tuhan mencabut firman-Nya sendiri?" Orang itu bingung lalu berkata, "Tentu saja Tuhan bisa mencabut, Dia Maha Kuasa." Abu Nawas menimpali, "Lalu bagaimana kami bisa yakin kalau firman-Mu nanti tidak akan dicabut juga oleh nabi palsu yang datang setelahmu?" Orang itu mulai gelisah, wajahnya kaku. Abu Nawas bertanya lagi,
"Jika engkau benar nabi, tunjukkan satu mukjizatmu." Orang itu menjawab, "Mukjizatku adalah suara yang datang ke telingaku setiap malam." Abu Nawas tertawa. "Itu berarti kau hanya nabi untuk telingamu sendiri." Kerumunan rakyat mulai tertawa kecil. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau bilang Tuhan berbicara langsung padamu. Jika benar, sebutkan satu rahasia masa depan yang belum terjadi." Orang itu gelagapan, lalu berkata gugup, "Besok langit akan berwarna merah." Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk ke langit. "Langitnya sudah merah, wahai Nabi. Apakah besok datang lebih cepat?" Abu Nawas akhirnya mendekatinya dan berbisik, "Katakan terus terang, siapa yang menyuruhmu mengaku nabi? Apa kau dibayar?" Orang itu pun menangis. "Ampun, aku bukan nabi. Aku hanya disuruh oleh pedagang dari luar kota untuk mengacaukan Baghdad agar dagangannya laku." Abu Nawas lalu mengumumkan, "Wahai rakyat, inilah bukti bahwa akal sehat dan ilmu bisa membongkar kebohongan yang mengatasnamakan agama. Kebohongan atas nama agama adalah kejahatan tertinggi." Dan Abu Nawas mengajarkan bahwa iman yang lurus harus dibarengi logika yang tajam. Cerita selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. "3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah," keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang. Wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun. "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum. "Wahai Abu Nawas, kau lupa. Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk. "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu." Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh,
tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, seorang lelaki tua kaya raya datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan bangga, "Wahai Abu Nawas, aku sudah banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, tapi aku tidak terlalu rajin sholat. Aku yakin Allah tetap akan memasukkanku ke dalam surga karena aku orang baik." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apakah engkau pernah melihat orang sakaratul maut yang kesulitan meninggal karena menunda-nunda sholat?" Lelaki itu tertawa. "Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang awam, Abu Nawas." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihat sesuatu malam ini. Tapi kau harus ikut denganku ke suatu tempat." Malam harinya Abu Nawas membawa lelaki itu ke rumah Tuan Harun yang sedang jatuh sakit. Badannya lemas, tidak bisa berdiri, dan mulai sulit berbicara. Keluarganya membawanya ke sebuah tabib. Namun tabib mengatakan bahwa kondisinya kritis, sudah menjelang sakaratul maut. Beberapa tetangganya datang membaca Yasin. Anaknya membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Harun tidak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangannya menekan-nekan dada seperti ada yang berat. Lalu Abu Nawas datang mendekat dan membisikkan, "Tuan Harun, ucapkan la ilaha illallah." Tapi Tuan Harun hanya menangis. Air matanya mengalir deras, nafasnya tersangkal, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Abu Nawas pun berkata pelan, "Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sepelekan sholat, apalagi sering menundanya. Orang yang terbiasa menunda panggilan Allah, bisa saja Allah juga menunda rahmatnya ketika ia paling membutuhkannya. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi panggilan dari Allah. Menunda sholat bisa jadi kebiasaan yang berujung pada mati dalam keadaan tidak husnul khotimah." Kisah selanjutnya. Suatu malam Abu Nawas terlihat sangat murung. Biasanya ia dikenal ceria, suka menghibur orang-orang, dan membuat baginda raja tertawa. Tapi malam itu ia duduk termenung di bawah sinar rembulan. Tangannya memegangi tasbih, tapi bibirnya tak terucap. "Kenapa engkau murung, wahai Abu Nawas?" tanya seorang sahabat yang lewat. "Aku merasa kotor," jawabnya pelan. Sahabatnya hanya diam. Mereka tahu meski Abu Nawas dikenal lucu, hatinya sangat lembut terhadap agama. Malam itu angin berhembus lembut di luar jendela. Langit dipenuhi bintang gemerlap, tapi hati Abu Nawas terasa berat. Ia baru saja melewati hari dengan banyak kelalaian, tergesa-gesa dalam sholat, menunda zikir, dan menertawakan hal-hal yang seharusnya dianggap dengan keseriusan. Abu Nawas duduk di atas sajadahnya, memandang langit dari balik tirai kamarnya. Lalu ia berkata lirih, "Wahai Allah, apakah hambamu yang penuh dosa ini masih pantas menghadapmu dalam doa?" Malam itu ia tertidur dalam keadaan berwudu dengan tangis belum kering di pipi. Dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah padang pasir yang indah. Langitnya biru, tanahnya bersih tanpa debu. Di dalamnya berdiri sosok bersinar lembut, mengenakan pakaian putih dan wajah yang dipenuhi cahaya ketenangan. Hati Abu Nawas langsung bergetar. "Wahai Abu Nawas," suara lembut itu menyapa, "aku adalah Muhammad,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Nawas langsung terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku belum pantas," ucapnya lirih. "Aku masih sering menyepelekan waktu sholat. Lidahku belum bersih dari gurauan yang sia-sia. Ya Rasulullah, aku malu. Aku tidak layak menatap wajahmu yang mulia." Nabi Muhammad mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas," sabda Nabi dalam mimpi itu, "malu karena dosa adalah tanda iman, tapi berhentilah hanya pada rasa malu. Jadikan rasa malu itu jalan kembali. Kembalilah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka engkau akan lebih dekat padaku." Abu Nawas menangis terseduh-seduh di mimpi itu, tapi terasa seperti nyata. Ia mencoba berkata, namun suara tak keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, cahaya yang menyelimuti Rasulullah perlahan menjauh. "Ya Rasulullah, tunggu, aku ingin berubah. Aku ingin pantas menatapmu," seru Abu Nawas. Namun Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan satu sholat malam yang penuh kesungguhan, lalu lanjutkan dengan taubat, amal, dan cinta pada sesama. Maka kelak kita akan benar-benar bertemu, bukan dalam mimpi, tapi di tempat yang kekal." Abu Nawas terbangun dengan air mata mengalir. Fajar mulai menyingsing. Ia bangkit dari pembaringannya dan segera mengambil air wudhu. Pagi itu ia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi tertawa berlebihan di pasar. Ia menjaga lisannya, memperbanyak ibadah malam, dan gemar membantu orang-orang miskin. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia berubah begitu cepat, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum pantas menatap wajah Nabi, tapi aku ingin suatu hari bisa menyambutnya tanpa malu." Pesan moral dari cerita ini, kita semua punya kekurangan, tapi rasa malu atas dosa bisa jadi pintu perubahan. Asalkan kita sungguh-sungguh ingin berubah. Seperti Abu Nawas, mari kita mulai, meski hanya dengan 1 rakaat malam. Kisah selanjutnya. Pada masa tabi'in hiduplah seorang pemuda miskin yang hidup serba kekurangan. Suatu hari dengan tekad yang kuat, ia memutuskan pergi ke kota Damaskus. Ia berangkat tanpa membawa bekal sedikit pun, padahal jarak yang harus ditempuh amat jauh. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya tiba di Damaskus. Namun di kota besar itu, ia tidak memiliki kenalan, sanak saudara, ataupun tempat untuk bernaung. Saat berjalan tanpa tujuan, langkahnya terhenti ketika melihat sebuah majelis ilmu yang dipenuhi para jamaah. Seorang ulama besar tengah mengajarkan ilmu agama dengan penuh hikmah. Setelah selesai pengajian, pemuda itu memberanikan diri menghampiri sang ulama. "Wahai Syekh," ucapnya dengan suara lirih, "aku adalah seorang pemuda miskin. Di kota ini aku tak punya siapa-siapa. Bolehkah aku tinggal di majelismu?" Sang ulama tersenyum dan mengizinkannya. Sejak hari itu pemuda itu menetap di majelis tersebut dan rajin mengikuti pengajian. Namun ia segera mengetahui bahwa sang ulama pun hidup dalam kesederhanaan. Bahkan terkadang sang ulama berpuasa hingga 3 hari, bukan karena ibadah sunnah, melainkan karena tak ada makanan. Suatu hari pemuda itu berjalan-jalan menyusuri kota. Pandangannya tertuju pada sebuah rumah megah. Godaan pun menyelinap di hatinya. Ia mendekat.
lalu tanpa pikir panjang memasuki rumah tersebut dengan niat mencuri. Tangannya sempat meraih beberapa perhiasan, namun matanya kemudian tertuju pada sebuah kamar yang pintunya terbuka. Di dalamnya terbaring seorang wanita cantik yang sedang tertidur pulas. Meski wajahnya tak terlihat jelas, kecantikan dan kemolekan tubuhnya mengusik hatinya. Niat buruk pun mulai tumbuh. Namun tepat di saat ia hampir terjerumus, terlintaslah nasihat sang ulama. Apabila engkau bersabar untuk tidak mengambil yang haram, Allah akan menggantikannya dengan yang halal dan jauh lebih baik. Seperti tersadar dari mimpi buruk, ia meletakkan kembali perhiasan itu, membuang semua niat kotor dari hatinya, lalu segera meninggalkan rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, sang ulama kedatangan seorang wanita cantik. Ia berkata, "Wahai Syekh, aku ingin engkau mencarikan jodoh untukku." Sang ulama pun memanggil pemuda itu. "Wahai anak muda, maukah engkau menikahi wanita ini? Dia seorang janda yang baru selesai masa idahnya," kata sang ulama. Pemuda itu terkejut. "Wahai Syekh, untuk makan sendiri saja aku kesulitan. Bagaimana mungkin aku menafkahi seorang istri?" Sang ulama tersenyum. "Jangan khawatir, ia adalah seorang janda kaya raya. Kau tak perlu memikirkan soal harta." Akhirnya pemuda itu menerima pinangan tersebut, dan pada hari itu juga pernikahan mereka dilangsungkan. Setelah akad, sang ulama berkata, "Sekarang pulanglah bersama istrimu. Kau tak perlu lagi tinggal bersamaku." Dengan perasaan campur aduk, pemuda itu mengantarkan istrinya ke rumahnya. Namun alangkah terkejutnya ketika ia melihat bangunan itu. Ternyata rumah itu adalah rumah yang dahulu hampir ia rampok. Saat itulah ia benar-benar memahami makna kesabaran. Dahulu jika ia mengikuti hawa nafsu, mungkin hanya sedikit perhiasan yang ia bawa lari. Namun karena menahan diri, Allah memberikannya seluruh perhiasan, rumah megah, bahkan pemiliknya yang kini menjadi istrinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk, wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila!" Abu Nawas membuka kantongnya pelan.
Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah, kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu. Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk. Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar. Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang sambil berbisik pelan. Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Kisah selanjutnya. Di Baghdad yang ramai, setiap kejadian bisa berubah jadi pelajaran atau jadi bahan tertawaan. Tapi pagi itu ada satu kejadian yang bikin semua orang terdiam. Orang-orang melihat Abu Nawas, ya si cerdik itu, membuang sekantong penuh harta ke sungai. Apa yang terjadi? Apakah Abu Nawas sudah gila atau sedang membuat lelucon baru? Pagi itu, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. Dia kerasukan jin, teriak seorang. Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh, kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, tenang, nanti kalian akan tahu. Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai? Tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, Paduka, saya hanya sedang mencuci harta. Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry? Tanya raja kembali. Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu, sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menyebab korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana.
Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Begitulah cara Abu Nawas menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan akal yang mengalahkan kerakusan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.